Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya. Di dalam video ini, kita dapat mendengarkan penjelasan dari Joko Widodo yang mengaku pernah berkuliah di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, jurusan Teknologi Kayu. Benarkah demikian adanya? Mari kita ikuti kelanjutan dari video ini. Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan Teknologi Kayu. Saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan Teknologi Kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Naim. Saya masuk Fakultas Kehutanan tahun 73, menyelesaikan S1 di sini di fakultas. Ya, sekarang saya termasuk orang yang dituakan di Fakultas Kehutanan UGM. Fakultas Kehutanan UGM ini memiliki sejarah yang cukup panjang sebenarnya. Karena pada awalnya bergabung dengan Fakultas Pertanian, bagian kehutanan. Kemudian untuk Fakultas Kehutanan itu mulai ada semacam perkuliahan itu dari tahun 50 sampai tahun 57. Tahun itu dosennya masih sebagian besar dosen Belanda yang masih tinggal di Jogja. Di antaranya adalah Profesor Steve, Profesor Gardner, Profesor Juta, Profesor Verkeer, dan Profesor Verstich. Mereka mengajar bidang-bidang silvikultur, bidang perencanaan hutan dan manajemen. Dosen Indonesianya itu adalah Insinyur Sudarwono Harjo Sudiro, Insinyur Sumaryo, Insinyur Sunaryo, Insinyur Aten Kuswanda, yang semuanya merupakan dosen terbaik. Tahun 62 sampai 67 itu betul-betul Fakultas Kehutanan mengalami satu krisis yang luar biasa, terutama krisis yang terkait dengan keberadaan dosen. Belanda saat itu didomplengi oleh sekutu atau Belanda yang mendompleng sekutu melakukan pengecekan di wilayah bekas jajahnya di Indonesia. Pada saat itu sekutu tidak berhasil menguasai Indonesia dan akhirnya semua staf pengajar, peneliti-peneliti Belanda disuruh kembali ke tanah tumpah darah Belanda. Pada saat itu sistem pendidikan yang dianut adalah sistem bebas, yaitu di tahun 50-57 itu sistem bebas, sedangkan tahun 62-67 itu sistem bebas dengan adanya kenaikan kelas. Tahun 78 sampai tahun 98 kurikulumnya berubah menjadi sistem kredit semester, dan itu mahasiswa diharuskan mengambil salah satu dari 4 jurusan itu sejak awal. Yang tadinya jurusan Fakultas Kehutanan itu hanya 3 tadinya, tetapi pada tahun 78 ada satu lagi di samping silvikultur, manajemen hutan, kemudian teknologi hasil hutan, ada satu lagi yang dibangun, dibuat, didirikan tahun 78, yaitu konservasi sumber daya hutan. Apa yang dimaksud kehutanan secara umum? Jadi mahasiswa dari mulai mengambil mata kuliah, mengumpulkan SKS,
sampai 120 SKS, itu semua materi yang diambil itu sama. Artinya 4 jurusan itu mengambil sama-sama mengambil materi yang sama. Tetapi setelah 120 sampai lulusannya 144 SKS, maka mereka diberikan kesempatan untuk memperdalam minatnya. Minat silvikultur, minat konservasi sumber daya hutan, minat manajemen hutan maupun minat teknologi hasil hutan. Di Fakultas Kehutanan memang tidak sama dengan fakultas-fakultas yang lain, karena memang aturan dari Dikti menunjukkan bahwa untuk Fakultas Kehutanan itu hanya cukup 1 prodi. Oleh karena itu program studi di Fakultas Kehutanan itu hanya 1, yaitu prodi kehutanan dengan 4 minat. 4 minatnya tadi sudah saya sebutkan, silvikultur, manajemen hutan, teknologi hutan, dan konservasi sumber daya hutan. Anak-anak sekalian, harapan kami pada saatnya nanti setelah Anda lulus, Anda sekalian menjadi forester yang tangguh dan berkarakter. Paradigm of collaboration is badly needed to save the world. We all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world. Being responsible means respecting international laws and principles of the UN Charter consistently. Being responsible means creating win-win, not zero-sum situations. Being responsible here also means that we must end the war. Setelah mendengarkan secara seksama penjelasan dari Profesor Muhammad Naim di dalam videonya, di mana beliau merupakan tokoh yang dituakan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, beliau menyatakan dengan jelas bahwa di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada hanya ada 4 jurusan, yaitu silvikultur, manajemen hutan, teknologi hasil hutan, dan konservasi sumber daya hutan. Lalu bagaimana dengan apa yang diuraikan oleh Joko Widodo, yang mengatakan bahwa selama dia berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM, dia mengambil jurusan teknologi kayu. Jika faktanya bertentangan sedemikian rupa, maka menurut kalian, siapakah yang pantas untuk dipercaya? Apakah Profesor Dr. Muhammad Naim ataukah Haji Insinyur Palsu Joko Widodo alias Jokowi?